Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Muqaddimah kafa bilogatil arabiyyah. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan serta seluruh sivitas akademika STAIDDI Majena yang mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Tak lupa juga kepada Ustadz dan Ustazah selaku panitia beserta dewan juri serta seluruh peserta yang ikut serta dalam semarak Ramadan satu ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada STAIDDI Majene atas penyelenggaraan Semarak Ramadan ini, yang mana telah memberikan kesempatan bagi saya untuk ikut serta menyalurkan suara saya di ajang kompetisi ini. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risma Fitrianingsih, asal dari sekolah MA Riyadul Falah yang tepatnya berada di Kabupaten Garut, Kecamatan Pakendeng. Di kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan beberapa patah kata yang mana telah saya beri judul Gen Z di Era Digital dan Pendekatan Diri pada Allah dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Hadirin yang mulia yang saya hormati, yang mana telah kita ketahui di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh ampunan. Terdapat satu ibadah yang sangat istimewa, yaitu tiada lain adalah puasa. Berbicara tentang puasa, kita pasti ingat akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang mulia yang saya hormati, yang mana telah disebutkan tadi, yang mana telah kita ketahui bahwa puasa adalah ibadah yang sangat istimewa. Lalu, di mana letak keistimewaannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amal ibni adama yudha'aful hasanata asyru amsalihha ila sab'imi'ati di'fin qala wallahu illa sauma fa innahu li wa inna ajri bihi." Yang artinya, setiap amal kebaikan turunan Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan hingga 700 kali lipat kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali puasa, amalan tersebut untukku dan aku yang akan membalasnya. Sahabat-sahabat yang mulia, dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa puasa adalah amalan yang khusus yang mana Allah langsung akan membalasnya. Ini menunjukkan betapa istimewanya puasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kita mempunyai kesempatan di bulan Ramadan ini untuk mengisi setiap detiknya dengan amal soleh. Apalagi bagi Gen Z seperti kita sebagai generasi yang dikenal tumbuh bersama kecanggihan teknologi dan kemajuan sosial. Era di mana teknologi dapat diakses dengan cepat dan komunikasi dapat diakses dengan mudah. Namun, di balik kemudahan itu, ada satu tantangan besar yang harus kita hadapi, yaitu tantangan untuk tetap terhubung dengan Allah di era digital seperti ini. Karena akan sangat disayangkan jika di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, kita terlalu terlena dengan dunia digital. Menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membuka aplikasi seperti TikTok, Instagram, Mobile Legends, Free Fire, dan sebagainya. Bukan berarti tidak boleh, sobat.
Namun, penting bagi kita untuk mengurangi dan menggantinya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Mengapa demikian? Karena mengingat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat kedua, yang mana artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan sebagai sumber petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai sumber petunjuk kita dan sebagai pedoman hidup kita, karena memang sejatinya sumber kehidupan kita adalah berpedoman pada Al-Quran. Dari konteks tersebut timbullah pertanyaan, Neng, bagaimana cara kita mendekatkan diri pada Allah dengan Al-Quran di era digital seperti ini? Mengingat sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, yang artinya bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi yang membacanya. Sahabat-sahabat yang mulia, dari hadis tersebut dapat kita pelajari, kita harus bisa mengatur waktu dengan baik, meluangkan waktu di setiap harinya untuk membaca Al-Quran, dan tidak menjadikan teknologi untuk menjauhkan diri kita dengan Al-Quran. Jika kita telah mengamalkan Al-Quran di setiap harinya, niscaya Allah akan menurunkan banyak keutamaan bagi kita. Salah satu di antaranya yaitu membaca Al-Quran dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran dapat menghapus dosa dan membersihkan hati kita. Apalagi di bulan Ramadan, membaca Al-Quran dapat mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pahalanya pun akan dilipat gandakan. Dan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Sahabat-sahabat yang mulia, kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan adalah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kita harus pandai mengatur waktu kita dengan baik, meluangkan di setiap harinya untuk membaca Al-Quran. Apalagi bagi generasi seperti kita harus bisa mengontrol teknologi, jangan sampai teknologi mengontrol diri kita. Dengan demikian, kita dapatlah disebut sebagai pemuda yang tidak hanya pintar di dunia digital, tapi juga kuat dalam iman dan takwa kepada Allah. Barulah kita bisa disebut sebagai syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dengan ketaatan atau ibadah kepada Allah. Kita berharap di bulan Ramadan ini bisa menjadi titik balik bagi perjalanan spiritual kita. Jika kita lihat di semarak Ramadan satu ini, menjadi bukti nyata dari STAI DDI Majene atas kepeduliannya terhadap perkembangan generasi muda. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keberkahan dan ketaatan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena sejatinya kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan datang dari diri saya pribadi. Saya Risma Fitrianingsih pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.